Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan tercatat sebagai balasan-balasan yang akan dibalas dengan lebih baik lagi ya oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Dan begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semuanya yang semoga selalu always anti skip dan anti download. Dan bagi mereka oh iya, ini tadi aku baru setel ya, ada iklan masuk ke channelku tentang Kristen, durasinya 3 jam. Sama itu tadi dilihat 3 jam. Kamu bayangkan, kamu mau nyetel kajianku tiba-tiba masuk iklan Kristen, bukan semenit 2 menit, bukan sejam 2 jam, 3 jam. Jadi kalau ketemu gitu ya seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita bagaimana cara mengatasinya ya. Ya sudah, setel aja, nanti 3 jam kemudian baru kamu tonton gitu. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Dan semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, terima salam dari aku, salam Islam rasional ya. Sebelumnya kita lanjutkan, aku bacakan dulu ya supaya nggak numpuk komen-komen dari kalian. Aku bacakan dulu. Kemarin itu aku cari nggak ketemu, sudah menumpuk. Ada komen dari Gresik gitu. Dia mengikuti kajian Gus Betik dari mulai Gus Betik gondrong, terus Gus Betik gundul karena sakit dulu itu ya waktu musim wabah. Sampai sekarang gondrong lagi tetap mengikuti. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Nggak tahu siapa itu dari Gresik tapi aku masih ingat. Tak cari-cari nggak ketemu. Oke. Komen pertama dari Halim Rais, salam Islam rasional, Ambon hadir Gus. Nun jauh di sana ya. Doa terbaik untuk Gus sekeluarga yang selalu dalam perlindungan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Izin menyimak. Terima kasih Gus untuk pengetahuan juga ilmu yang sangat bermanfaat dari Gus lewat semua kajian yang diberikan. Oke, terima kasih kembali saudaraku ya. Semoga engkau juga dapat mewarisi pengetahuan-pengetahuan yang ada yang aku paparkan dalam channel ini dan membagikannya kepada yang lain. Berikutnya Samsudin Official, Bakasi. Tetangga kalau bilang mau pulang kemana? Pulang ke Bakasi gitu. Karena dari Sunda ya. Jadi kalau bilang bukan Bekasi tapi Bakasi. Ini Samsudin Official, Bekasi hadir Gus. Manusia saat ini sudah mampu menembus angkasa luar dengan kekuatan, kekuasaan ataupun pengetahuan. Terbukti NASA mampu melampaui itu dengan teknologi CGI ya. Kedepannya manusia akan mampu melampaui apapun dengan ditemukannya teknologi metaverse ya. Salam Islam rasional. Ya enggak apa-apa ya. Kan Al-Qur'an juga tidak melarang ya, dan mengatakan silakan saja tapi harus dengan sultan, dengan pengetahuan ya. Pengetahuannya sampai di situ. Apa itu CGI, apa itu metaverse itu memang asik untuk didiskusikan, karena kalau kita mengerti apa itu CGI, apa itu metaverse, boleh jadi kita berbeda pandangan. Ya, tapi sementara oke lah, nggak ada masalah ya. Kalau ke angkasanya sih, ke Aresnya sih ya sampai itu kan, sampai yang Merkurius, Venus, Bumi, Pluto ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Pluto, komet, terus apa itu yang ke-9 tata surya itu kan.
Belum sampai yang ke sana-sananya lagi kan, gitu ya. Tapi sudah bagus lah. Cuman yang ke dalam tanah kan belum. Melintasi masuk ke dalam bumi itu kan belum. Ya, dan itu juga perlu perlu teknologi. Ya, untuk bisa masuk ke dalam bumi. Oke. Tidak ada masalah, oke? Terima kasih. Dimas Sunse, Semarang kali ini banjir menyimak kajian Gus, sangat luar biasa pencerahannya. Salam Islam rasional. Sangat luar biasa pencerahannya. Iya, memang kita terkenal biasa-biasa saja. Artinya kita di luar biasa. Kita bukan orang yang guyon-guyon Mas Dimas ya. Mungkin suatu waktu kalau aku jadi ke Semarang kita bisa ketemu ya. Kira itu, ini dia minta dicas ini, mana anunya? Casnya. Bisa kamu cari. Bentar ya, ini ada teknisinya lagi. Itu kalau diangkat enggak apa-apa, bisa. Enggak bisa sampai enggak dia. Bentar. Jangan sampai mati di sini ya. Harus kamu tekan itu. Ya. Nah, kalau enggak atau kabelmu kamu bawa sini juga enggak apa-apa. Oke, sudah. Sudah? Awas jatuh. Oke, sip. Kita lanjut. Tenang aja ya. Tenang aja. Kita enggak resmi-resmian. Enggak terus ada masalah teknik terus di-cut, diedit. Enggak, apa adanya saja. Yang perlu otak-otakmu itu cerdas setelah ngaji di sini. Kalau yang otak-otak bodoh juga enggak apa-apa. Yang penting gak usah meweli cangkeme, ikut belajar di sini. Orang masih goblok aja mau meweli, mau banyak bacot. Jangan, ya. Aku minum kopi dulu. Kopi tadi kan kopi afternoon. Sekarang kalau siang itu boleh. Afternoon juga siang. Oh tadi kopi morning, afternoon. Ini sekarang kopi afternoon. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjut ya. Dimas Sunse gitu ya. Ya, terima kasih, salam Islam rasional juga dari aku ya. Ya kita memang orang yang biasa-biasa saja Mas ya. Terkenal biasa-biasa saja gitu ya. Powernya juga tidak terlalu menonjol, bahkan sangat memprihatinkan kalau dibandingkan dengan mereka-mereka saudara kita yang lainnya ya. Tapi ya itulah ya, justru keasikannya di sana ya. Tenang aja, tenang aja. Berikutnya Meka. Banjarnegara, Jateng. Banjarnegara itu dawet ya yang terkenal. Dawet itu cendol. Hadir Gus, terima kasih ilmunya Gus. Meka yang bumi datar belum ya? Aku masih punya utang. Nanti kalau aku lupa tolong ditagih. Teguh Irfanuddin. Alhamdulillah, terima kasih kajiannya Gus. Sama-sama terima kasih. Ya itulah sejauh yang aku bisa. Apakah kamu terima atau tolak itu terserah kamu ya. Greto, ambilin yang kecil, handphone Xiaomi, ambilin. Ya, itu adanya aku penjelas handphone Xiaomi Bapak ambilin. Ya. Jadi aku menjelaskan sejauh yang aku tahu itu dan kamu juga silahkan cari referensi lain ya. Nanti kalau kamu setuju ya diterima, nggak ada masalah ya. Kalau nggak diterima ya juga nggak ada masalah. Di sini kita asik-asik saja. Aku tugasku hanya menyampaikan ya untuk Mas Teguh Irfan itu ya. Jangan terus kamu ngaji di sini dan harus menerima apa yang aku sampaikan, enggak. Ini Mas Teguh Irfan ini orangnya keren ini ya. Yang lakinya ganteng, yang ceweknya cantik. Jadi seimbang ya. Seimbang, satu ganteng, satu cantik, seimbang. Dan soleha juga ceweknya, istrinya maksudnya ya. Ya kita pakai bahasa biasa lah, cewek gitu, nggak usah terlalu ribet. Ceweknya cantik, soleha, lakinya ganteng, soleh juga. Alhamdulillah, semoga menjadi pasangan yang diridhoi Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Itu Mas Teguh Irfan ya, dia yang request ya. Ya seperti itu adanya, kamu bebas saja, jangan terus pokoknya harus diterima, enggak. Kamu sanggah juga boleh. Oke. Mas Nurdin Effendi, Assalamualaikum Guru, Kaltim Samarinda nyimak, semoga GM sekeluarga sehat selalu. Oke,
semoga juga saudara yang ada di Kaltim sehat selalu ya. Ayo bikin acara kajian di Kaltim. Kaltim itu kan banyak duit. Teman-teman Kaltim itu biasanya kalau bikin acara mereka dibiayai oleh Pemda. Kalau kamu orang Pemda, mumpung kamu belum pensiun, gunakan apa yang kamu bisa gunakan untuk syiar dakwah agamamu. Ya. Aku tahu lah itu, nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Bikin proposal yang bagus, adakan kajian, ajukan ke Pemda. Ya. Supaya dakwah ini maju. Begitu juga teman-teman Kristen bikin ajuan proposal, bikin kalian kajian di sana. Jadi fair, sama-sama bikin kajian. Nanti umat mau ikut yang mana, yang paling rasional mana, yang ditinggal yang mana, itu ya terserah publik. Kalau aku jadi menteri agama itu tak bikin itu dana pos ya untuk kajian-kajian. Kajian Islam sekian miliar, kajian Kristen sekian miliar, Hindu sekian miliar, Buddha sekian miliar. Tapi Hindu Buddha nggak syiar ya, mereka ke dalam. Islam aja lah, Islam Kristen nanti Hindu Buddha ya dikasih, terserah untuk apa untuk mereka gunakan gitu ya. Jadi supaya adil, jangan Islam Kristen aja diurusi, sama-sama warga negara kok ya. Nah, terus silakan kalian ngaji, bikin kajian sana, gitu. Jadi fair, dibiayai negara. Nanti masyarakat ikut yang mana ya terserah. Apa yang mau Islam tetap di Islam, apa mau murtad ikut Kristen, apa yang Kristen tetap Kristen terus beralih ke Islam, terserah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Asik gitu, ya. Jadi setauku begitu, ya harusnya negara membiayai, ya. Tapi kalau negara nggak ada duitnya ya, ya biaya sendirilah. Males aku ngomong negara, lagi nggak mod. Katanya utangnya sudah banyak. Ya nggak tahu juga, aku belum nggak pernah ngitung. Gispati, soleha kita dari Palu, alhamdulillah nyimak. Semoga Tuhan guru sekeluarga dan kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin ya robbal alamin ya. Ikhwan Tamim, bisa hadir nih buat nyimak kajian dari Tuan Guru. Semoga Allah yang Maha Agung menganugerahkan segalanya buat umat Islam di dunia, terutama buat Tuan Guru. Tangerang, Banten. Ya, sepertinya cuma aku dari Tangerang. Enggak, ada. Tadi pagi sudah aku jelaskan. Kau punya banyak kawan kau dari Tangerang ya. Salam Islam rasional. Oke, merdeka. Kita merdeka, kita tarik tambang, tapi yang punya tambang bukan kita. Kita di desa-desa di mana seluruh pelosok modalnya anak negeri cuma tarik tambang itu. Tapi tambangnya yang punya tambang bukan kita. Itu sebuah kritik ke dalam kita sebagai bangsa ya. Tambang itu kekayaan alam kita yang Allah berikan untuk kita. Seharusnya kita yang memiliki secara independen tanpa ada cawe-cawe asing ya. Tapi udahlah, itu politik ya. Kita fokus ke teologis dulu ya. Politisnya nanti biar diurus mereka-mereka yang sudah pada bidangnya. Tapi bukan berarti aku goblok dalam hal politik ya. Oke. Abah Gelung, abah kita dari Bogor Timur, menyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam rasionalis. Oke. Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, si Damanik hadir menyimak kajiannya, sangat menarik. Menarik tambang. Alhamdulillah kalau menarik ya. Jangan lupa bagikan kepada yang lain kalau kamu sudah ngerti. Jangan menarik tapi dipakai sendiri, jangan. Kalau kamu sudah mendapatkan ilmu dan kamu paham, kamu punya kewajiban harus membayar zakatnya. Kalau nggak mati kamu ditagih nanti. Zakatnya apa? Kamu ajarkan ke orang lain. Itu loh. Aku ngajarkan ke kalian, kalian ngajarkan ke orang lain. Kalau nggak kalian itu cari hadisnya itu, aku lupa. Belum bayar zakat. Karena ilmu semua ini milik Allah, bukan milik kita. Ya, setelah kamu punya jangan kamu gegem, jangan kamu miliki sendiri, bagaikan orang-orang nggak mau Gus, bukan urusanmu, sampaikan saja, bayar saja zakatnya, disampaikan. Nggak mau ya sudah, nggak apa. Seperti aku ini loh, nggak mau ya nggak masalah. Powernya cuma segitu, di bawah 1000 ya nggak masalah, jalan aja terus. Tentukan jalan kehidupanmu setelah kamu yakin bahwa itu ada di jalan Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggoyahkanmu, gitu loh. Orang Islam itu harus begitu.
Ya. Jangan hanya karena anjing menggonggong kain-kain terus kamu berubah. Jangan hanya karena coro-coro berkeliaran kamu berubah. Oh, enggak begitu. Tangguhlah seperti batu karang. Oke. Terima kasih Kang Mas Idianto BPTK ya. Ini pejabat teras nih sepertinya ini. Ya, semoga selalu murah rezeki Gus. Oke, terima kasih atas doa-doanya. Kemudian Aki Beben, nambah sedikit Gus, monggo silakan. Ini banyak catatan-catatan dari Aki Beben ya, dia sudah susun secara sistematis, itu kalian bisa pelajari kan, tinggal enak itu, tinggal menyusun. Karena menyusun begini juga perlu waktu ini ya. Itu panjang itu ya. Terima kasih Aki Beben, silakan saja ya. Nggak perlu sungkan-sungkan dibagikan di sini, semoga teman-teman lain juga dapat informasi lain ya. Ini bagus ini Aki Beben. Nggak tahu Aki Beben kamu dari mana? Kamu belum pernah nyebut asalmu, tak coret kamu nanti kalau nggak mau sebut namamu. Bilang supaya kita nambah keluarga. Oh, ada keluarga kita di sana, di Tangerang, Kerawang, Bekasi, Lampung, Bukit Tinggi, Papua, tempat matahari terbit, Palu, Samarinda, Kalimantan Tengah. Oh, banyak saudara kita. Jogja, Solo belum lagi ya. Bilang pertama, jadi gini loh, tulis nama dulu, tulis daerah asal dulu, misalkan Bekasi, terus apa komennya gitu loh ya. Ya Aki Beben ya, sebutkan namamu. Terima kasih, ini sudah memberikan wawasan kepada kita semua. Silakan tuh teman-teman dipelajari ya. Oke, berikutnya Gelokok Jaran, maaf Gus nemu ayat ini. Iya, ayat ini asik banget ya, nanti kalau aku lupa ditagih ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata, yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Yang jadi masalah itu makhluk-makhluk yang melata. Berarti di langit sana ada makhluk melata ya. Karena kalimatnya begitu terjemahannya. Penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata disebarkan pada keduanya. Disebarkan di bumi nggak ada masalah kalau di bumi. Tapi di langit itu ada nggak makhluk melata? Menarik ya. Tunggu waktunya. Grinio ya tentang Yusuf. Kenapa Yesus jarang bicara dengan Yusuf? Itu pagi tadi sudah ya. Kamu lihat sudah aku komentari. Dan cukup panjang komentarnya. Dan itu di akhir. Karena tadi ada kesalahan teknis. Aku belum bacakan komentarnya. Tiba-tiba sudah aku tutup. Harusnya itu di awal tapi di akhir. Ada interval komentar itu ya. Di unggahan mampir ngombe di pagi tadi. Kamu bisa lihat di sana. Dan bagus ini. Kenapa ya? Perjanjian baru itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada yang menceritakan Yesus pernah ya minimal ngomong-ngomong atau curhat sama bapaknya lah. Walaupun tuh bapak tiri kan satu rumah. Masa nggak pernah ngomong. Nggak tahu trader kemana ini para penulis-penulis pengarang-pengarang Injil ini ya. Oke. Itu teman-teman Kristen kalau mau jawab silakan boleh juga jawab ya. Berikutnya Kang Mas EM dari Ngayuk Jogarta. Gelokok Jaran hadir Gus. Sela-sela nyimak di sela-sela kesibukan. Bagus, kamu mencuri waktu untuk bisa belajar. Bagus. Di Manada, Jember hadir guru. Jember. Itu bisa lewat nganu ya Jember itu ya. Lewat Probolinggo bisa, lewat Lumajang juga bisa ya. Terima kasih Jember ya. Hermas, nah ini lihat ini saudara kita dari Murung Raya, Kalimantan Tengah ya. Subhanallah, kita punya saudara di sana ya. Selalu sehat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini Juragan Bawang Merah, Brebes hadir nyimak. Salam Islam rasional guru. Salam kembali untuk Kang Mas Nurkolis. Kemudian Junet 9870. Junet dari mana Net? Kasih tahu Net ya. Langit dan bumi yang mana yang harus ditembus oleh jin dan insan ya. Langit dan bumi metafora dari struktur kepemimpinan Islam dalam Islam rasional. Boleh, monggo silahkan ya. Apakah mau digeret ke nuansa nuansanya apa yang disebut ya? Nuansa kebangsaan, berbangsa dan bernegara, nanti ujungnya ke politis, silahkan ya. Kemudian Sahran Gifari malam tayang juga. Sebetulnya ada behind screen, kenapa malam? Tadi malam itu wifi-nya, internetnya bermasalah.
Jadi apa namanya, telat ngunggahnya, sudah hampir sudah 90% diunggah, dia balik lagi ke nol. Ya maklum lah, wifi-nya, internetnya, internet satu kampung bareng-bareng ya. Kemarin alhamdulillah sudah ada bunda kita dari mana ya? Sebentar aku lihat. Itu sudah memberikan sholawatnya ya, 2 juta lebih. Aku disuruh pasang apa namanya itu, internet ya. Bahkan sudah dihitungkan per bulannya segini segini gitu ya. Namun karena ya pertama masih ngontrak, nanti ya, ini bunda kita ini asik, nanti aku angkat jadi sebuah tema kajian supaya menjadi contoh kita bersama ya. Bunda kita ini tahunya link ini, kajian ini dari almarhum suaminya ya, dari Bapak Yusuf Wibiksana almarhum dari Tangerang. Nah ini kan teman yang di Tangerang, lu punya teman banyak, jangan ngomong lu sendiri. Bunda kita ini dari Tangerang ya. Kemarin sudah aku jelaskan bunda, masalahnya pertama rumah masih ngontrak, yang kedua nggak enak sama teman-teman di sini kan. Kalau aku ikut berlangganan wifi-nya kan aku menjadi bersatu dengan mereka. Ada apa ya? Ada ikatan emosional sosial lah ya. Aku ini kan orang dari seberang, jadi harus pandai merajut supaya aku menjadi bagian dari mereka gitu ya. Sebetulnya kalau mau cuek bebek, apa lo urusannya, gue pasang duit gue sendiri ya bisa sebetulnya. Itu kan ada dalam hukum sosial, nggak bisa cuek-cuekan begitu ya. Dan aku sudah jelaskan kepada bunda kita ya dari Tangerang ya. Kemarin sudah dikirim dananya 2 juta lebih, dan sudah dihitung per bulannya itu jadinya 250-an atau berapa gitulah ya. Aku bilang, aku jelaskan seperti itu, tidak dulu bunda dengan perhitungan seperti tadi itu. Rumah masih ngontrak dan nggak enak. Sama aja tetanggamu buka warung jual rokok, kamu beli rokok di tempat lain kan ya. Jawa itu ada rasa itu nggak enak gitu ya. Dan alhamdulillah bundanya bisa mengerti ya. Akhirnya ya kita saling paham lah ya, kenapa jangan dulu gitu. Itu ya Mas SG ya, karena malam tayang, sebetulnya nggak malam itu, sudah kita bikin jadwal jam 7 tayang. Cuman karena sudah diunggah, begitu hampir 90% sudah balik lagi ke nol. Jadi 2 kali kerja 2 waktu hilang, jadinya malam tayangnya. Oke, kemudian Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Oke, Mas Herman Natawijaya. Oke, Kang Mas Hari Sunandar, oke. Kang Mas Didi hadir nyimak Gus, maaf Gus minta penjelasan tentang Lauh Mahfud, terima kasih Brebes. Oh ini sudah ada balasan ini sepertinya, sudah ada yang komentar. Gini Mas Didi, tadi pagi sudah aku jelaskan, nanti itu akan aku kemas dalam rubrik hal-hal salah yang dianggap benar dalam Kristen dan Islam ya. Nanti itu akan aku bikin tema sendiri ya. Antaranya nanti yang kita bahas Lauh Mahfud, karena banyak orang salah memahami Lauh Mahfud ya. Maka nanti ada tajuk, tadi pagi sudah aku bilang, hal-hal yang salah, kesalahan dianggap benar itu terjadi dalam kerangka berpikir orang Islam dan orang Kristen ya. Karena apa? Karena tidak beragama dengan rasionalitas ya. Ini sepertinya sudah ada yang jawab ini. Berjaga-jaga Gus Beti enggan menjawab harapan Anda, mungkin ini dapat membantu. Bukan enggan, tapi nanti aku akan alokasikan tersendiri ya. Dan terima kasih Kang Mas Beben sudah memberikan jawaban, mungkin itu menjadi alternatif ya. Alternatif dari apa yang aku jelaskan. Apakah nanti aku sependapat, sepemahaman dengan Aki Beben, belum tahu juga. Karena aku belum sempat baca karena panjang ini ya. Yang jelas nanti kita akan kembalikan ke teks apa itu sebetulnya Lauh Mahfud ya. Yang itu banyak disalahpahami ya. Oke,
Terima kasih itu teman-teman lain Aki Beben dan lain-lainnya yang sudah memberikan tanggapan. Terlepas tanggapannya itu aku setuju atau tidak itu hal lain ya. Tapi terima kasih. Ya nanti paling tidak kalau tanggapanku lain ini menjadi alternatif ya. Ada dua kerangka berpikir tentang Lauh Mahfudz, silakan mau ambil yang mana gitu. Jadi kita bikin asik-asik saja ya. Oke. Aku kira sudah ya. Sudah. Oke. Nah, sekarang aku mau menjawab secara khusus komentar dari dari Medan nih ya. Dari Medan. Sebentar aku cari. Dari Medan. Ini nggak tahu cewek atau cowok ini ya. Dan apakah benar ini sudah pernah mengikuti studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul? Kalau melihat gaya apa namanya ya? Gaya bahasa dan tulisannya sepertinya sudah pernah studi ya Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Tapi enggak tahu lah ya. Citra Animation. Nah, itu enggak tahu ini cewek apa cowok ini. Citra Animation ini gambarnya kecil banget. Itu gambarnya aduh enggak jelas ya. Citra Animation. Gini komentarnya dia. Medan. Kalau Medan itu dari Siantar berapa jam ya? Ada 2 jam. Medan hadir Pak Guru JM. Sebagian besar setuju dengan pemahaman Gus Betik dari video yang dulu-dulu. Nanti kamu bisa baca komentarnya ya itu ya. Di tajuk yang sama ini. Yang kemarin seri 3 tamat tentang silahkan mencari silahkan NASA bukan mencari, menguji ya ketangguhan informasi sains dari Al-Quran di seri 3 yang terakhir ya. Tapi kali ini kita berada di persimpangan Gus. Tapi nggak apa-apa ya Pak Guru, hehehe, ya ora apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tandanya murid yang bernalar kan nggak semua ditampung aja dan nggak difilter. Jadi nggak seperti peribahasa belo melu seton. Aku nggak tahu ini peribahasa apa ini. Belo melu seton itu apa? Aduh, nggak tahu aku ya. Nggak tahu itu bahasa apa itu. Kalau lihat melunya itu bahasa Jawa, tapi belo apa belo itu ya. Kalau belo itu kan anak kerbau disebut gudel ya. Anak kerbau itu disebut gudel atau belo ya. Seton itu nggak tahu apa induknya ya, nggak tahu, kurang tahu ya. Jadi gini Pak Guru JM, cross sectionnya di sini. Quran surat 383 dia terjemahkan begini. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal baginya setelah Islam orang-orang di samawat dalam kurung jamak ya dan orang-orang di bumi baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Terus kalau terjemahan Kemenak jadi kabur maknanya. Sekian Pak Guru, terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih dan semoga sehat selalu. Ini akan kita bahas, maka aku kasih judul ya. Orang-orang yang di bumi nggak jadi masalah sih ya, cuman orang-orang di samawat itu apa ada yang beragama Islam? Ya, jadi judulnya tidak ada orang ya orang di samawat beragama Islam. Nggak ada ya, tidak ada orang-orang di samawat beragama Islam. Ini judul ini aku ambil dari komentar dia supaya connect, tapi sebetulnya ini membingungkan karena inti kita sebetulnya kita akan membahas diksi Islam itu harus dipahami bagaimana. Seperti kalian kan kalau ketemu jahim, oh itu neraka, belum tentu.
Kalau ketemu jahanam, oh itu neraka. Orang teksnya nggak ada neraka, jahim nggak ada. Jahim itu celaka, kecelakaan. Belum tentu dia merujuk kepada neraka. Inilah kegoblokan yang harus kita tinggalkan. Sudah setengah jam. ya, sudah setengah jam. Oke, aku kasih ekstra dulu sebelum kita. Jadi ini nanti bukan sepertinya, aku pastikan sudah dia. Ini seri 1 ini. Nah, seri 1. Dia bilang begini. Jadi gini Pak Guru, cross sectionnya di sini. Cross section dari yang mana? Aku nggak ngerti maksudnya. Cross section, ya. Apakah maksudmu itu cross section dari Quran surat Ar-Rahman? Surat ke-55 ayat ke berapa kemarin ya? 32. 33 ya? 33. Apa cross section dari sini? Cross maksudmu yang kamu nukil itu ya? Quran surat ya? 3 Ali Imran ya. Sebentar. Surat Ali Imran surat 3 ayat berapa ini? 83. Apa kamu maksud ini cross sectionnya? Ini ya, yang kamu kutip surat Ali Imran 383 cross sectionnya ini gitu maksudmu? Ya. Apa begitu? Ya nggak nyaut lah, nggak connect, nggak ada cross sectionnya. Apa cross sectionnya? Orang di sini bercerita bahwa orang-orang yang durjana, yang durhaka di sini itu tidak bisa lari dari hukuman Allah. Ketika dia melanggar hukum Allah, dia akan mendapatkan balasan. Mau lari ke ujung, tadi ada komentar soleha kita itu betul tuh itu. Mau lari ke ujung dunia pun nggak bisa. Kalau dunia itu punya ujung, itu kan bahasa sastra. Kalau aku bilang, kamu mau masuk lubang semut pun aku kejar. Itu bahasa sastra. Jadi intinya perikop ini kan sudah aku jelaskan kemarin. Kamu manusia-manusia yang dablek, yang ngokong, yang jahat, yang menentang hukum Allah, kamu tidak bisa lari untuk menghindari hukuman-hukuman Allah. Jadi orang-orang durjana itu tidak bisa. Walaupun kamu lari menembus langit dan bumi. Kalau kamu bisa. Dan kamu bisa ya dengan pengetahuan. Nah, di sana yang kita ambil. Side effect-nya kan sudah aku jelaskan. Ya. Tapi apa yang mungkin? Apakah kamu menguasai? Terus kamu punya ilmu. Taruhlah kamu sudah punya ilmu, kamu bisa ke Mars. Kalau ke dalam bumi kan belum ada teknologinya. Paling industri pertambangannya seperti itu. Kita ambil yang Mars saja lah. Jadi yang bumi itu belum terbuktikan itu sampai sekarang. Sekarang yang ke langit aja, ke angkasa lah ya. Misalkan kamu dengan pengetahuanmu, kamu pindah ke Mars. Terus di sana Allah nggak bisa hukum kamu. Terus kamu leha-leha tenang sama ngerokok sama ngopi gitu. Gue kagak sholat, gue kagak zakat, gue kagak haji. Harta milik-milik gue kagak mau berbagi, gue kagak mau infak. Terus begitu datang hukuman Allah, kamu naik pesawat apa gitu yang bisa, terus kamu ke Mars, terus kamu nongkrong leha-leha di sana, nggak dihukum oleh Allah, apa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak. Mau kemanapun kamu karena Allah ini menguasai ruang dan waktu. Mars itu kan tetangga kita yang masih terdeteksi. Orang yang Ars aja itu dalam kekuasaan Allah, apalagi sekedar Mars, Jupiter, Pluto, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu masih tetangga kita. Jadi nggak ada cross sectionnya. Ada apa cross section sama ini? Aku juga bingung. Mana ada cross sectionnya? Ya, nggak ada. Oke, aku mau menjelaskan tentang Islam ini. Sebetulnya ini mempertajam apa yang aku bilang, bahwa semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi beragama dengan nama Islam. Kasusnya ini hampir sama tentang jahim, celaka. Orang kalau ketemu jahim terus dianggap ini nama surga. Terus surga,
neraka. Ini jadi masalah. Neraka. Itu kan kacau. Lihat dulu orang narnya aja nggak ada kok. Jahim terus otaknya neraka. Karena tahu dia jahim itu nama neraka. Nanti dulu. Terus ini hati-hati terhadap Islam ini. Dia sebagai nama dari sebuah agama atau sebagai nilai. Beda. Ya. Makanya ini terjemahan seperti ini tak selesaikan sekarang bisa, tapi nanti tuntasnya di ayat berikutnya ya. Ini tuh, kamu bacakan tuh, ya. Terjemahannya Mbak atau ini ya. Yang ini tuh ya, Quran surat 383, mulai itu ya. 383 ya. Mana tadi penghapusnya? Bentar. Oke, ayo. Mengapa mereka mencari agama selain Allah? Nah, itu juga sudah jadi masalah karena dinullah itu bukan agama selain Allah. Ya sudah, apa adanya, Mengapa mereka mencari agama selain agama. Ulangi, mengapa mereka mencari agama selain ya? Nah, itu baru benar, kamu yang salah. Selain agama Allah. Koma. Oke, lanjut. Sorry. Padahal Baginya bagi ini apa nih? Baginya telah Islam. Ya? orang-orang di sana. Orang Di sana. di samawat. Ya? Buka kurung Jawa. Tak burung red sama. Oke? Dan orang-orang di bumi. Oke? Baik dengan suka. Baik dengan suka maupun terpaksa. Sudah? Ya? Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Oke. Ya. Kalau terjemahan Depaknya itu begini. Jadi terjemahan Depak sering aku kritik kalau salah, kalau benar ya aku benarkan. Ya. Lihat ini sebetulnya ayat yang ke-81 dari ayat ini kan oh iya ya. Ini kan Quran surat Ali Imran
Surat 3 83. Ini. Sebetulnya sejak 81 itu sudah bermasalah. Ya. Depak salah memberikan perikopnya. Perikopnya begini. Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Janjinya apa? Ya. Kita baca 81-nya ya. Ini ingatku sudah pernah kita bahas atau belum ya? Ingatku sudah. Kan begini. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang memberikan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dalam kurung dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah, ini dipahami ya. Ini juga paham-paham yang keliru tapi dianggap benar ini. Dipahami seolah nabi-nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu berjanji akan menolong Nabi Muhammad. Kan berpaham seperti itu. Ini nggak salah, aku lupa sudah pernah kita kaji belum ini. Kalau belum tolong sampaikan. Kalau sudah sampaikan apa judulnya. Coba kamu perhatikan kalimatnya. Ya. Kamu perhatikan kalimatnya, ya. Yang penting ini. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang memberikan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Nyanya itu siapa? Nyanya itu ditujukan domirnya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Terus yang itu para nabi yang terdahulu, ya. Jadi seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, nabi yang terdahulu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Apa yang mungkin pemahaman kalian itu seperti itu? Seolah-olah para nabi-nabi dulu diangkat sumpah setianya akan beriman dan menolong kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kan terjadi yang namanya anakronisme. Itu namanya dalam kajian Alkitab ya, di sini Le. Nampak ini Le? Anakronisme, mengalami anakronisme. Ya, di sini nabi-nabi yang terdahulu itu di sini. Kanjeng Nabi Muhammad di sini. Apakah di sini bisa beriman dengan yang belum? Apakah di sini bisa menolong yang ini? Kan belum. Ini kenabiannya di sini semua eranya. Temposnya di sini. Ini temposnya di sini. Ini namanya tempus delicti, waktu kenabian. Masa waktu kenabian yang lalu akan menolong yang akan datang gimana? Ini kan sudah wassalam semua ini. Sudah menjalankan tugas-tugasnya semua, sudah paripurna, sudah selesai. Yang meninggal seperti kita, orang nabi itu juga itu manusia. Nggak ada nabi di atas langit, nggak ada. Jangan percaya. Nggak ada. Nah, terus yang sudah meninggal beriman sama ini. Mau menolong ini, gimana caranya menolong? Jadi yang enggak aja, ya. Tapi itu nggak tahu, lupa aku sudah pernah kita bahas atau belum, ya. Nah, sekarang, ya kita merujuk ke ayat yang ketiga, berikutnya 83. Ini diterjemahkan oleh kawan kita dari Medan seperti ini, ya, seperti ini, ya. Sebentar, aku lihat di sini. Buka anumu, Al-Qur'anmu ya. Buka Al-Qur'anmu, sama-sama kita buka, kita lihat ya. Di 83 ya. 83 ya. Pertanyaanku, dari mana ini muncul? Teksnya tidak ada. Teksnya bilang aslama.
Dari mana bisa menjadi Islam? Dari mana? Jangan diperkosa teks menurut maumu. Itu namanya kamu melakukan eisegese. Kamu teks, kamu perkosa supaya seperti maumu. Itu eisegese, itu kejahatan akademis. Kamu harus tunduk terhadap teks. Itu namanya eksegese. Ada eisegese, ada eksegese. Yang benar itu eksegese. Kita tunduk terhadap teks. Bukan teks kita tundukkan. Diperkosa seperti ini. Cari sampai mampus. Di manakah ada kata Islam di sini? Jangan sembarangan Aslam terus dijadikan Islam. Makanya tajuk kita sebetulnya berkutat di sini. Cuman kan karena sudah pertanyaannya begini supaya nyambung ya begini. Tidak ada orang-orang di samawat beragama Islam itu tidak ada. Hati-hati, Islam sebagai nilai atau Islam sebagai nama agama. Hati-hati. Jangan terus, aku itu orangnya objektif kok, ya. Jangan, bukan karena aku Islam terus, oh semua nabi-nabi harus Islam. Tidak. Membela Islam itu tidak begitu. Bela Islam dengan kebenaran akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan karena aku Islam, oh semua nabi-nabi Islam. Oh, tambah salah. Islam itu setelah Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi, itu Islam itu diperkenalkan sebagai nama. Kalau dulu ya Milata Abraham, ya Yahudi, ya Nasrani, baru Islam. Lihat itu di surat Al-Baqarah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menjadi rebutan. Karena Al-Quran mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim, bukan dia Islam. Hati-hati apa Muslim apa Islam. Nah, ini kacau terjemahannya. Dia memperkosa kata Aslam menjadi Islam. Lihat ini tuh. Semoga tidak berubah. Nampak? Nih, ini yang diperkosanya. Ya. Nanti aku tunjukkan di mana Islam itu tekstual. Kalau dia sudah tekstual itu nggak bisa diganggu gugat. Ya. Jadi ini sudah bermasalah. Kita lihat sendiri ya. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal baginya telah Islam. Nah, ini jadi masalah. Terjemahan Depak itu sudah benar. Aku kan objektif, ketika Depak benar harus benar. Kalau Depak salah ya kita salahkan, gitu loh. Begitu juga aku baca Bible benar, terjemahannya benar, terima. Salah. Aku tidak dalam kondisi menyerang, enggak. Aku ngajak kalian belajar, mengedukasi bagaimana kita memilah antara yang benar dan yang salah. Betul. Ini Kristen-Kristen juga supaya paham. Aku tidak menggunakan standar ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang anehnya lagi, lihat ini terjemahannya. Orang-orang di samawat, ya. Orang-orang ya di samawat. Nih. Pertanyaanku, ada di samawat tuh ada orangnya? Coba jawab. Makanya aku kasih tajuk, tidak ada orang-orang di samawat beragama Islam itu. Ngawur aja. Ya, ngawur. Tidak ada. Maka kita harus tunduk terhadap teks. Begitu juga ketika aku berdebat, berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman Kristenku, aku ajak mereka tunduk terhadap Alkitab. Jangan ngarang-ngarang. Yang Alkitab katakan Yesus itu anak Allah. Jangan terus kamu geser menjadi Allah. Itu kan kurang ajar namanya. Tidak baik begitu. Harus tunduk terhadap Alkitab. Tidak boleh. Ini juga kekurangan ajaran ini. Dalam dunia akademis tidak boleh seperti ini. Ya, coba jawab. Ada orang-orang di samawat. Di samawat sana itu ada orangnya. Terus beragama Islam gitu.
Kan jadi kacau. Ini sebetulnya sudah selesai. Kalau aku jawab sekarang, kalau ini aku temukan dengan surat 256. Ya. Kalau ini terjemahannya loh ya. Ini terjemahan yang bermasalah, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'an tidak ada masalah. Dia menerjemahkan ini bermasalah. Kalau ini aku temukan dengan ini, Quran surat Al-Baqarah surat 2 surat garis miring 2 nomor berapa itu? 256. 256. Ini benturan nih terjemahan ini. Kalau aku temukan ya, aku adu terjemahan dia ya dengan surat Al-Baqarah surat 2256 bubar. Artinya aku untuk mementahkan ini cukup meniup debu. Bukan sombong, percaya diri. Karena apa? Iqra. Kamu supaya percaya diri, Iqra, baca Quran, biar pinter, otakmu biar gak goblok. Supaya cerdas. Gitu loh. Ya. Lihat ini. Di sini ada kata-kata apa? Di terjemahan dia ini, ya. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal baginya telah Islam orang-orang di samawat. Jamak, nggak ada masalah ya. Seperti tadi, ada nggak orang di samawat sana dan agamanya Islam? Karena agama, din itu untuk manusia. Ada nggak manusia di samawat? Kalau untuk jin itu aku nggak bisa jawab. Apakah jin itu beragama atau tidak, aku belum bisa jawab. Kita jawab-jawab yang aku tahu saja. Islam itu untuk manusia. Ada manusia di samawat sana hidup. Ya. Oke. Berikutnya, dan orang-orang di bumi. Jadi ada orang di samawat, ada orang di bumi terjemahan dia ya. Baik dengan suka maupun terpaksa. Ini lihat ini. Terpaksa. Jadi berislam itu terpaksa. Dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Jadi ada berislam kok terpaksa. Kan tololnya minta ampun. Kalau Allah mau semua orang dijadikan Islam itu bisa. Tapi kan Allah tidak mau. Sekarang kalau semua orang dijadikan Islam, terus lu mau kerja apa? Kan nggak ada pendakwah. Gue juga nggak dakwah. Ngapain orang semua sudah Islam kok? Lah kerja lu apa gitu loh. Maka kerja kita itu adalah sekarang karena tidak semua orang itu Islam, mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam. Perkara orang mau terima atau tidak itu nomor 2001. Tapi kewajiban kita mendakwah sejauh apa yang kita tahu, sampaikanlah walau satu ayat. Sebetulnya kalau Allah mau semua dijadikan Islam, apa sulitnya? Tapi kan dijelaskan di sini. Juga dikatakan, lah kalau semua sudah Islam terus lakoniku kerjamu apa? Tugasmu itu ngapain? Justru tidak dijadikan sama Allah lah semua itu menjadi Islam karena ada free will, kebebasan memilih. Maka tugas kita menjadi ada untuk mendakwakan Islam kepada yang belum menerima Islam, gitu loh. Jadi otaknya harus cerdas ke sana, kerangka berpikirnya harus holistik. Nah, kalau semua sudah Islam ngapain juga kita dakwah? Nanti Allah bilang, lah terus kamu tuh tak bikin untuk apa? Nah, kita mengambil tugas itu, tugas dakwah untuk menyampaikan kepada mereka yang belum Islam, gitu loh. Nah, kalau sudah di Islam semua ya nggak ada dakwah, untuk apa lagi? Ya, oke, tenang, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tentang Lauh Mahfud juga sepertinya mau rame ini. Nggak apa-apa, karena cara pandangku tidak seperti yang umum-umum Lauh Mahfud yang ngawang-ngawang, menghayal-menghayal itu enggak. Itu logik kok, rasional banget Lauh Mahfud itu. Masalahnya kita tidak tunduk terhadap teks, ikut dongeng-dongeng yang nggak karuan. Begitu juga Sidratul Muntaha, nanti aku jelaskan. Ya.
Kita itu terikat teks karena buku agama kita itu agama kitab. Nggak bisa mau sembarangan terhadap kitab. Nah, sekarang coba kamu baca Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor 256. Apa coba bacaannya? La ikra'a fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sementara dia mengatakan orang-orang ya dari sini, orang-orang di samawat dan orang-orang di bumi baik dengan suka maupun terpaksa. Lihat ini. Terpaksa. Jadi ada orang berislam terpaksa, orang-orang di samawat dan di bumi terpaksa. Padahal Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 256 mengatakan la ikra'a fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama. Dari sini saja sudah nampak bahwa ini gemopol, coret. Sampai situ dulu seri 1 ya. Nanti seri 2 aku akan jelaskan supaya kamu ngerti Islam itu harus gimana cara memahaminya. Hati-hati dengan nama dan nilai. Seperti Jahim kemarin, jangan kamu hantam ke rumah Jahim mesti neraka. Jangan. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan rezeki yang barokah sehingga bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya, begitu juga jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran menjadi bingkai imanmu, simpen dalam hatimu yang paling dalam. Nanti kamu bawa mati. Tetapi jangan lupa beri hormat kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan lain. Oke, sorry kalau terlalu panjang. Berapa lama tuh? 57. Minta ampun ya. Semoga nggak melayang protes. Biasanya protes melayang. Terlalu panjang gitu Gus. Tadi rencananya aku mau bikin setengah jam. Ternyata nggak bisa. 57. 1 jam kurang 3 menit itu. Kurang 3 menit. Oke, ya mohon dimaklumi lah ya. Kadang-kadang saking asiknya nggak bisa di stop juga, kalau di stop nanti gantung ya. Mohon dimaklumi ya, kita kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang 30 menitan, kadang-kadang 60 menitan. Mohon dimaklumi ya. Dan teman-teman juga mohon maklum kalau ada teman kita yang protes karena kepanjangan juga harus dimaklumi. Karena tidak semua kita mempunyai ekonomi yang sama, kemampuan beli apa jeneng itu? Pulsa, beli paketan yang sama kan enggak. Ya. Karena yang namanya nonton video tuh mesti pakai duit. Enggak ada nonton video YouTube itu gratis, enggak ada. Karena aku sudah bilang semua pakai duit. Kita dakwah ini ya pakai duit. Kamu nonton video juga pakai duit. Beli paketan tuh pakai duit, enggak pakai daun gitu loh. Otakmu supaya ngerti ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang protes, ya mohon dimaklumi. Mungkin keterbatasannya untuk membeli paketan ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga silaturahmi di antara kita tetap merekat sehingga kita menjadi saudara dalam akidah, dalam bangsa, dalam kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.